Hai guys, kali ini saya hendak membahas beberapa jenis varian dari basil. Karena basil itu banyak banget ya. Dan untungnya di negara kita ada juga beberapa basil-basil yang terhitung langka dan bisa ditanam di sini. Apa saja itu? Yuk mari kita ikuti, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini adalah basil yang pertama. Ini adalah jenis dari Italian Larch. Dan ini biasanya digunakan sebagai pasta ya, orang-orang Italia. Dan baunya harum sekali. Dan di sini ada yang udah berbunga ya guys. Ada yang bilang kalau tadi ada bunganya ini rasanya akan menjadi pahit. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kalau saya lebih suka ini digado aja, diambil terus dimakan aja langsung. Ya. Jadi kayak lalapan. Dan basil ini gampang sekali tumbuhnya ini. Lihat, ini usianya sekitar 2 tahunan ya. Saya pindahin. Ini mesti dikasih kayu lagi nih supaya dia berdiri begini. Kalau nanti patah nih. Dan wanginya basil ini bisa untuk antioksidan ya kalau misalnya taruh dalam ruangan. Tapi jangan ditaruh dalam ruangan terus, mesti dipindahin kena sinar matahari karena dia butuh sinar matahari yang banyak gitu. Jadi kalau malam mungkin taruh di dalam rumah, terus pas ya paginya dikeluarin ya kalau rajin ya, atau ditaruh di ada teras yang aksesnya bisa kena matahari. Dan dia butuh sekitar 4 atau 6 jam sinar matahari. Nah, sebelah sini juga ada yang belum berbunga, ada juga yang berbunga ya guys ya. Nah ini dia, ini juga basil Italian Larch. Nah. Ini dia bibitnya, warnanya bibit bunganya warnanya ya pada putih-putih hijau ya, hampir mirip-mirip semuanya ya. Nah basil yang ini adalah basil sweet Thai. Nah, juga bunganya warnanya ungu nih. Dan ini rasanya manis gitu. Kalau misalnya diambil aja kita apakan ya, langsung dijadikan lalapan aja gitu ya. Kalau orang-orang Thailand tuh dimasukin ke sup ya sebagai pewangi. Karena memang wanginya enak banget ini. Dan juga bunganya lucu. Dan ini juga dibilang yang jenis ini kalau ada bunganya rasanya akan berubah gitu. Dan dia juga bisa tumbuh dengan subur dan gampang sekali. Yang penting jangan lupa dikasih air aja, nggak usah pakai pupuk yang berlebihan. Dan tuh banyak banget ininya dia. Dan bentuk batangnya pun juga sama lah seperti basil-basil lainnya, itu cuma dia bunganya aja yang berbeda. Dan yang basil berikutnya di sini adalah Siam Queen. Nah, Siam Queen ini sama kayak dari yang Thailand itu, sweet Thai, basil sweet Thai tadi. Cuma ini rasanya ada kayak minti-mintinya. Ya. Nah, biasanya juga saya juga ambil gitu kan, saya makan. Nah, nah itu. Ya karena ini bersih ya, saya tahu ini nggak perlu dicuci lagi. Dan biasanya kalau saya masuk angin saya juga cuma tinggal makan itunya. Dan ini ada rasa pedes-pedesnya. Dan juga biasanya kalau sama orang-orang tuh dibuat ya kayak apa ya, plus terakhir lah, jadi bumbu terakhir gitu untuk menambahkan wangi atau menambah rasa juga di situ. Dan basil ini juga mengandung banyak vitamin ya guys. Jadi bisa digunakan sebagai herbal. Apalagi zaman sekarang lagi COVID, pasti
kita butuh vitamin C, dan kalau harga lagi melonjak ya tinggal manfaatin ini. Dan ini juga saya gunakan untuk bikin teh. Daunnya juga saya ambil terus saya rebus saja selama 5 menit gitu ya, dan bisa diminum seperti teh. Dan basil yang keempat ya berarti inilah spicy globe. Kenapa spicy globe? Dia bentuknya nanti bulat, kalau kita mau rawatnya dengan baik bisa membulat begitu, jadi kayak bumi. Tapi karena ini dia tidak saya begitu rawat gitu ya, nggak dirawat aja dia udah selebat ini gitu. Nah ini saya taruh di bagian bawah ini spicy globe semua. Dan seperti namanya spicy globe, rasanya pedas. Barusan saya makan juga tuh, jadi kayak lalapan banget, rasanya pedas. Dan dia ini seperti tuh, rantingnya banyak, tapi dia kecil-kecil gitu, pendek-pendek gitu, nggak kayak yang basil yang tadi kan memanjang gitu. Dia segini-segini, karena memang secara alami nanti dia bisa berbentuk kayak bundar gitu. Ajaib banget, lucu lah ini yang spicy globe ini. Juga ada yang saya taruh di dalam polybag ya. Nah ini dia bedanya, yang di polybag dan yang di tanah luas gini. Pasti pertumbuhannya di polybag tidak begitu baik ya guys. Saya lihat di sini, jadi ya lebih baik ditaruh di tanah yang begini ya, atau di dalam polybag yang besar. Nah di sebelah sana ini dia yang saya taruh di dalam polybag besar. Dan kita perhatikan juga di sini bunganya juga mirip-mirip kayak basil yang lain ya guys, cuma dia kecil-kecil. Jadi ini coba katanya kalau ada bunganya rasanya lain. Tadi saya sudah nyoba yang sebelah sana yang nggak ada bunganya, mau nyobain sebelah sini deh gimana rasanya. Oh ya, mantap, ada perbedaan. Yang ada bunganya ini pedasnya berkurang guys. Wah ini mesti ini nih diurus. Yang ini tadi saya makan nggak ada bunganya nih kan di sini kan. Ini pedasnya lebih menggigit dibandingkan yang ada bunganya ini. Jadi ternyata benar ya. Baru ini loh saya coba. Karena yang selama ini saya coba cuma si Thailand ini ya, dan juga Italian dan si Siam Queen itu. Dan basil berikut ini namanya basil Holy Thai. Nggak tahu kenapa disebut Holy Thai, apa karena bentuk dari bunganya coklat-coklat jadi kayak pagoda itu ya. Tadi bilang Holy Thai. Dan dia cabangnya lebih kurus ya guys, dibandingin yang sana kan lebat banget ya. Ini sedikit kecil-kecil, dan ini rasanya pedesnya menggigit banget. Dan lebih ke pedasnya, dan juga apa nih ya? Ada rasa-rasa kalau makan bakmi Vietnam tuh ya kayak gitu lah ininya, rasa-rasa daun-daunnya itu. Dan Holy Thai ini termasuk yang agak rewel ya kok di sini ya, kalau di sini gitu. Jadi mesti dijaga banget airnya, tapi tetap tidak seperti tanaman-tanaman lainnya. Yang penting dia harus tetap lembab airnya dan tidak kekurangan. Kalau nggak nanti dia mengering dan akhirnya jadi kayak lusuh. Sama ada contohnya di sebelah situ ya guys. Nih dia nih. Dan kan yang Holy Thai ini yang Italian aja nih, karena dia kering itu jadi begini tuh. Tapi ini kalau buru-buru langsung dikasih air dia akan segar lagi. Nanti saya kasih air deh habis ini. Nah, sebelah sini ini tadi adalah si basil Thai doang. Jadi ada sweet Thai, ada Holy Thai, dan ada yang Thai doang. Nah Thai doang ini kayak rasanya tuh kayak kemangi banget ya.
nggak ada manis-manisnya, bener-bener kayak kemangi. Kalau suka nggak ngelalap kemangi itu pakai ini. Dan ini juga sering digunakan sebagai teh sama orang-orang di sana yang udah terkenal udah terkenal sejak lama ya, di belahan dunia. Nah, yang menarik dari bunganya ini, bunganya sama bentuknya tapi warnanya lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang suka membuat bingung kalau kita nggak familiar ya. Bunganya hijau, panjang semua, dan mirip banget kayak si Italian di sini. Tapi tadi jaraknya pendek, ini enggak. Dan yang lebih lucu juga di sini, yang seperti tadi saya sudah perlihatkan, yang warna ungu ini antara si Basil Siam Queen dan Basil Sweet Thai, dia sama-sama ungu dan sama-sama ada putihnya juga nih. Ya, ini yang tadi si Sweet Thai, itu yang Siam Queen. Cuma lucunya rasanya bisa beda. Nah, itulah keunikan yang basil, bentuk sama, bunga ada yang sama tapi rasanya beda. Nah, basil berikutnya adalah dark oval. Dan ini kebetulan nggak tahu kenapa ya, dark oval itu nggak sampai merah banget di sini. Cuma dia memang kadang-kadang ada yang sampai merah banget, ini tidak merata gini ya. Ada juga yang di beberapa tempat dia sampai merah banget nih daunnya ini, malah ungu lah, merah tua atau gimana gitu ya. Dan dark oval ini kalau sama orang-orang Londo itu suka dijadikan salad. Nah, orang Londo itu apa sih? Itu loh yang kulitnya putih, rambutnya pirang. Nah, itu yang kalau ngomong kayak kumur-kumur gitu kan. Nah, itu mereka tuh suka nih kayak gini nih. Nah, saya sendiri belum pernah nyoba karena sayang juga ya gitu ya. Nah, bahkan di situ ada dark oval yang hijau semua. Cuma dari daunnya aja bisa kelihatan, dan dari batangnya aja yang merah ini bisa dibedakan ya, inilah dark oval. Akan tetapi guys, ada lagi yang satu keluarga sama ini, namanya red rubin. Nah, red rubin itu dia katanya lebih kuat daripada si dark oval ini. Tapi sayangnya saya nggak ada yang namanya red rubin, karena itu ternyata susah banget. Dan ada sih satu-satunya, nanti saya tunjukkan sebentar. Nah, ini dia basil red rubin, tapi dia warnanya tetap hijau ya guys ya, karena ini satu-satunya yang selamat yang saya semai 17 Juli kemarin ya. Dan di sebelahnya ini dark oval, ini dark oval. Di sebelah ini si red rubin. Nah, ini entah kenapa kalau red rubin ini kok susah banget, makanya ini saya lagi sambil jadi kayak religius banget ya, berdoa, aduh jangan sampai mati, jangan sampai mati, ini harus tumbuh karena ini satu-satunya. Kalau dia udah besar baru aman, karena gampang sekali untuk memperbanyak si basil ini. Dan seperti sini juga bisa dilihat ya, ini basilnya ini saya taruh sama-sama sama hidroponik, dan saya gabung sama si selada merah itu, karena ya dia dalam masa pertumbuhan membutuhkan ppm yang sama seperti selada gitu. Juga ada selada hijau di sebelah sana tuh. Nah, selain digunakan untuk masakan, minuman, di kebun juga basil ini sebagai pengusir beberapa hama ya guys. Dan ini saya taruh sebelahnya tuh ada pohon tomat ya. Saya taruh di situ karena fungsinya katanya sih selain juga mengusir hama, nanti tomatnya ini jadi ada wangi-wangi basilnya gitu. Nah, tapi berhubung saya tomatnya juga baru nanam ya, jadi belum bisa membuktikan bener apa enggaknya. Nah, siapa tahu kalau teman-teman yang berminat udah punya tomat yang udah berbunga, udah besar, bisa juga ditaruh basil ini, karena memang gunanya juga selain mengusir si beberapa hama, dia juga katanya ya tadi itu ya, jadi wangi-wangi tomatnya nanti bisa jadi kayak ada wangi-wangi basilnya. Dan bukan itu aja, bukan hanya di sekitar pohon tomat, tapi juga di pohon-pohon cabe. Makanya di sebelah sana tuh, ini adalah kebun cabe. Samping-sampingnya saya taruh basil. Dan memang terbukti sejak dikasih basil itu, yang hama-hama
suka mengganggu kayak hama putih-putih gitu tuh lumayan nggak ada gitu loh. Dan ini cabenya tuh tumbuh dengan segar. Jadi ini adalah tanaman yang dibilang tanaman pendamping ya guys. Jadi kayak melindungi dan menjadi benteng bagi tanaman lainnya. Jadi si segala-gala yang serangga-serangga itu lebih tertarik sama ini, dan ada juga yang terusir sama warna dari wangi basilnya. Nah, inilah sekilas dari beberapa basil yang ada di tempat saya, dan semoga teman-teman juga ada yang tertarik untuk menanam ini. Dan yang penting dia butuh sinar matahari yang minimal 6 jam dan tanahnya harus lembab terus. Bisa ditanam di pot ataupun di tanah terbuka, tapi yang pasti hasilnya di pot bisa berbeda lah ya sama yang di terbuka. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi berbeda. Yang penting dijaga aja terus kebutuhan airnya supaya tidak berkurang. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan sekian dari kami mengenai seputar basil. Dan bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe dan like pada video ini bagi yang belum, sehingga membuat kami semangat untuk membuat video-video berikutnya seputar tanaman. Terima kasih.